ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, sungguh ajaib, memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Let my soul sing tonight. Receive my soul, my Savior God. May we sing how great You are, how great, how great. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Tiap hari Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadirat-Mu. Kami datang dengan ucapan syukur, dengan keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang menjaga setiap kami. Engkau Allah yang pemilik Indonesia, pemilik seluruh dunia, bahkan pemilik alam semesta ini. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Karena itu Bapa, kami naikkan syafaat kami. Kami berdoa secara khusus buat pemerintah Indonesia. Biarlah Kau karuniakan hikmat kepada Presiden dengan jajaran yang ada, dan setiap petugas-petugas atau perangkat-perangkat yang bertugas, mulai dari bagian kesehatan, keamanan, dan hal-hal yang terkait lainnya. Biarlah mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan dan mendapat kekuatan daripada-Mu saja Bapa. Kami berdoa juga buat keluarga mereka, ketika mereka belajar untuk menyatakan baktinya bagi bangsa ini. Biarlah
sendiri juga yang akan menjaga keluarga mereka masing-masing, sehingga tetap ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru, ada sukacita di tengah tekanan-tekanan yang ada akibat virus corona. Bapak, kami serahkan apa yang sudah terjadi di atas bangsa kami, dan bersyukur buat tingkat sembuh dari para penderita virus corona sudah semakin banyak. Kami serahkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan, kami serahkan juga orang-orang yang sedang dalam perawatan. Biarlah semuanya tetap menikmati ada penghiburan di dalam mereka menjalani masa-masa karantina dan penyembuhan. Bapak, kami berdoa juga buat kota kami, Kota Batu. Biarlah apa yang sudah terjadi sampai dengan hari ini semua seizin-Mu. Biarlah Engkau juga menolong setiap aparat pemerintahan yang ada untuk dapat bahu-membahu juga dengan seluruh masyarakat di Kota Batu, sehingga kami juga memunculkan kegotong royongan satu dengan yang lain, kepedulian satu dengan yang lain, sehingga bersama-sama kami mampu menangani setiap masalah yang ada. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang besar yang memang Kau izinkan terjadi nantinya di balik peristiwa-peristiwa yang sedang kami alami sampai dengan hari ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, secara khusus yang ada di Kota Batu. Biarlah anak-anak Tuhan dapat bergandeng tangan, melihat itu yang sama, melihat bahwa inilah waktunya bagi anak-anak Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan. Inilah waktunya anak-anak Tuhan dapat berdiri tegak dan menjadi sumber kasih bagi orang-orang lain yang belum mengenal Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk tidak kalah pada mulai belajar keluar menjadi berkat Bapa. Doa kami Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian doa syafaat kami, juga setiap jemaat-jemaat yang ada di GBI Diaspora Batu, biarlah mereka ditemui ada di dalam ucapan syukur dan sukacita. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.
Shalom. Hari ini kami memperingati hari kenaikan Isa. Dan satu hal yang saudara perlu tahu, itu membuktikan kepada saudara bahwa dia Yesus, dia benar-benar mati. Dan dia mati karena dosa saudara dan dosa saya. Dan kemudian firman Allah memberitahu bahwa ia dikuburkan. Tetapi 3 hari kemudian firman memberitahu ia bangkit. Dan hari ini kita akan memperingati kenaikan Isa. Dan untuk itu kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal 24. Kita akan masuk dalam kebenaran ayat yang ke-50 sampai dengan ayat 53. Kali ini kita akan baca bergantian teks tema kami terambil di dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Firman Tuhan katakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ayat 51 saudara yang baca. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53 sama-sama ya, kelihatannya kita lebih baik bersama-sama baca. 23, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, kita akan berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Bapa, Engkau yang bersama-sama dengan kami pada saat ini, satu kerinduan kami, kiranya melewati benih firman Allah pada saat ini, kami akan bersama-sama diteguhkan, diyakinkan dan tidak diragukan lagi bahwa Engkau benar telah mati karena dosa kami. Bahkan firman memberitahu Engkau dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan sekitar 40 hari Engkau menampakkan diri kepada para murid-Mu. Dan tiba saatnya hari ini kami memperingati hari kenaikan Isa kembali ke rumah Bapa. Dan di dalam kuat kuasa nama Yesus kami merindukan urapan yang baru. Haleluya. Amin. Setelah kebangkitannya, ternyata Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada para muridnya dengan cara yang berbeda. Dan itu memerlukan waktu sekitar 40 hari. Dan pada akhirnya firman memberitahu kepada saudara, pada ayat yang ke-50 Yesus membawa mereka keluar kota sampai di Betania. Dan ternyata saudara, ia berpisah dengan murid-muridnya. Ia kembali ke surga dan memberikan kepastian kepada saudara bahwa ia sedang memenuhi janjinya bahwa ia pergi ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Melalui pelajaran hari ini, apa yang firman Allah ingin berikan kepada saudara dan saya? Yang pertama-tama, saudara perhatikan di dalam kebenaran Lukas tadi ayat pasal 24 ayat 50 dan 51. Firman Tuhan katakan ia meninggalkan berkat. Saudara, firman Tuhan memberitahu kepada saudara bagaimana ia rindu memberkati setiap pribadi kita. Firman-Nya mengatakan, dan pada waktu itu dikatakan, datanglah Yesus dan dia rindu berdiri untuk menyatakan kebenaran ini, berkat yang berasal dari Tuhan. Dan ini merupakan pengenapan pernyataan yang firman Tuhan ajarkan kepada kita dalam kebenaran yang lain. Kita bisa melihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes. Kita juga lihat kebenaran ini dalam Injil Yohanes 20. Firman Tuhan katakan sementara mereka berkumpul bersama-sama, firman Tuhan katakan di dalam ayat 19 dari pasal 20. Injil Yohanes 20 ayat 19 saya akan baca buat saudara. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu,
Berkumpullah murid-murid di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, firman Tuhan memberitahu kepada saudara bahwa ada berkat damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan buat setiap pribadi kita. Dan kiranya damai sejahtera ini yang telah dikaruniakan oleh Allah bagi saudara dan saya melewati karya Yesus Kristus Tuhan. Dan itu ditemukan sebagai penggenapan dari janji Allah di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Firman Tuhan memberitahu kepada semua kita apa yang Yesus pernah janjikan, dikatakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27. "Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku telah kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dan janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, menjadi kehendak daripada Allah Bapa bahwa damai sejahtera itu menguasai setiap pribadi kita, dan itu tersurat di dalam kebenarannya yang dapat kita temukan di dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Yuk kita akan perhatikan sama-sama kitab Kolose, suratan dari Rasul Paulus pasal Kolose 3 ayat yang ke-15, apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan katakan, saya akan tolong baca buat saudara Kolose 3 ayat 15. "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Saudara, Tuhan menghendaki supaya damai sejahtera yang sudah dikaruniakan bagi saudara dan saya itu akan menguasai dalam hidup kita. Bukan keadaan yang menguasai saudara, demikian juga keadaan sekarang. Mungkin keadaan sekeliling saudara sempat menggetarkan, menakutkan, bahkan berita dari berita-berita yang saudara dengar mungkin sempat menggoncangkan saudara. Satu hal yang saya ingin ingatkan kembali, apa yang menjadi pesan Yesus melewati kebenaran yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, dan kiranya kita menerima peneguhan damai sejahteranya yang sudah dikaruniakan kepada kita, kiranya menguasai setiap pribadi kita, dan damai itu yang menguasai kita, bukan keadaan sekeliling kita. Baiklah saudara, selain dia meninggalkan berkat buat saudara, berkat damai sejahtera, ternyata firman memberitahu kepada saudara pelajaran yang kedua. Firman Tuhan katakan ia memberikan perintah. Kami lihat bersama-sama di dalam Markus 16. Apa yang firman Allah memberitahu kepada saudara sebelum keangkatannya ke surga? Firman Tuhan katakan di dalam Markus 16. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-15. Kali ini saya akan baca buat saudara. Firman Tuhan katakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil itu kepada segala makhluk." Saudara, Tuhan tidak hanya meninggalkan berkat, damai sejahtera, tetapi Tuhan memberikan satu perintah yang jelas sekali dikatakan bahwa pergilah, beritakan Injil. Dan Injil menurut Rasul Paulus dikatakan adalah suatu berita yang sangat penting yang telah diterimanya tentang kematian Kristus karena dosa manusia, itulah dosa saudara dan dosa saya, dan kemudian dikuburkan. Dan ia meyakini bahwa Yesus sudah bangkit, dan pada hari yang ketiga firman Tuhan menyatakan dengan jelas bagaimana Yesus mulai menampakkan diri kepada muridnya dengan berbagai macam cara. Dan kemudian saudara, untuk itu karena pengenalannya akan kebenaran itulah Rasul Paulus menyatakan bahwa ia telah bekerja sekeras-kerasnya
untuk pelayanan pemberitaan Injil karena dia sangat mengenali kebenaran Injil. Dan firman Tuhan memberitahu kepada saudara di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Kita akan baca sama-sama kali ini. 1 Korintus pasal yang ke-15 pada ayat yang ke-10. Ayat yang tidak asing buat setiap kita, tapi saya rindu untuk kembali menyampaikan kepada saudara. 1 Korintus 15 ayat 10. Sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, satu hal yang saya rindu tekankan kepada saudara, firman Tuhan juga memberikan pertolongan kepada saudara dan saya untuk diteguhkan melewati apa yang Tuhan nyatakan kepada Rasul Paulus. Kerinduannya, semangatnya diteguhkan oleh Tuhan melewati satu perjumpaan yang nyata di dalam Kisah Para Rasul 23. Firman Tuhan katakan Kisah Rasul 23 ayat yang ke-11. Saya akan tolong membacakannya buat saudara. Kisah 23 ayat 11. Firman Tuhan memberitahu pada malam berikutnya Tuhan berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau bersaksi di Roma. Saudara melihat kebenaran ini? Kalau saudara memperhatikan dengan baik-baik, ada kurun waktu yang tertentu antara Rasul Paulus memberitakan firman Allah dengan kebangkitan dan kenaikan Yesus. Dan ayat ini memberikan peneguhan kepada Rasul Paulus bahwa Yesus yang dia sembah benar bangkit dan hidup. Dan itu sebabnya firman Tuhan katakan pada waktu itu Yesus berdiri di sisinya, meneguhkan Rasul Paulus bahwa apa yang dia lakukan dalam pemberitaan itu dikenali oleh Allah. Dan ternyata saudara, sekarang pertanyaan saya buat saudara, bagaimanakah saudara menyikapi perintah ini? Adakah saudara bersedia seperti apa yang Yesaya menanggapinya? Satu ketika firman Tuhan memberitahu kepada saudara dalam kebenaran di wasiat yang lama, perjanjian yang lama, dalam perjumpaannya dengan Allah, Yesaya sempat mendengar curahan isi hati Allah dalam hidup pengabdiannya. Dan firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang dapat kuutus? Dan firman Tuhan memberitahu, Yesaya siap untuk mengatakan, ini aku, utuslah aku. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara dalam kondisi yang seperti ini siap untuk mengatakan apa yang Yesaya katakan? Kiranya Tuhan akan menolong kita mengoreksi masing-masing kehidupan kita saat ini. Baik, pelajaran yang kita sudah dapatkan melewati peristiwa kenaikan Isa ini. Yang pertama di mana dikatakan ia meninggalkan berkat damai sejahtera. Dan Tuhan menghendaki supaya damai sejahtera itu menguasai kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh kondisi yang ada. Yang kedua, firman Allah memberitahu kepada saudara bahwa ia meninggalkan sebuah perintah. Dapatkah saudara mendengar perintahnya masih berkumandang di telinga kita? Apakah benar-benar saudara siap menanggapinya seperti Yesaya melakukannya? Dan bagian yang terakhir yang firman Allah ingin memberitahu kepada saudara, melewati peristiwa ini ia meninggalkan satu janji. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam kebenaran Kisah 1 ayat 11, kita lihat sama-sama apa janji Tuhan Yesus bagi saudara melewati kenaikan ini. Firman Tuhan memberitahu pada ayat yang ke-11 dari Kisah Rasul pasal yang pertama.
Firman Tuhan katakan Kisah 1 ayat 11, saya kembali akan bacakan buat saudara. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, ia meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Perhatikan baik-baik saudara, dia bukan hanya meninggalkan berkat untuk menikmati kesejahteraan sementara saudara digoncang oleh kenyataan hidup. Bukan saja dia memberikan perintah kepada saudara untuk memberitakan Injil, tetapi satu hal yang saudara perlu tahu, dia juga meninggalkan satu janji. Melewati kedua malaikat yang ada di sisi para murid waktu memperhatikan Yesus kembali ke surga. Firman Tuhan mencatat, malaikat itu memberitahu kepada mereka bahwa Yesus yang mereka lihat naik ke surga satu hari kelak akan datang kembali. Dan itulah janji yang firman Tuhan katakan, dan melewati kebenaran firman Tuhan keempat Injil sudah memberitahu kepada saudara tentang tanda-tanda bagaimana ia akan datang kembali. Selama hidup Yesus di atas muka bumi, ternyata Yesus sudah memberitahu kepada saudara dan saya bahwa ia akan datang kembali. Dan ternyata saudara, tanda-tanda kedatangannya dengan sangat jelas dinyatakan melewati Injil Matius 24. Satu hal yang saudara perlu tahu, Yesus pernah bersendirian dengan muridnya dan mengatakan, "Berwaspadalah, akan terjadi banyak penyesat, nabi-nabi palsu akan bangkit di atas muka bumi ini, dan akan ada deru perang, berita-berita peperangan, bangsa melawan bangsa, dan kemudian kerajaan melawan kerajaan. Bahkan saudara, akan terjadi gempa bumi di mana-mana." Sekarang kenyataan itu sudah ada. Bagaimanakah saudara derap langkah atau tanggapan saudara tentang hal ini? Firman Tuhan memberitahu kepada saudara bahwa semua ini masih baru permulaannya. Dan kemudian firman Tuhan lebih lanjut, Yesus menerangkan kepada mereka, mereka itu akan menerima penyiksaan, mereka akan dibenci, mereka akan dibunuh karena nama Tuhan. Dan banyak orang yang akan murtad, yang akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dan banyak kedurhakaan, bahkan firman mencatat kasih kebanyakan manusia menjadi dingin. Saudara, semuanya ini Yesus sudah nyatakan bagi saudara dan saya. Dan satu pesan yang tidak pernah boleh kita lupakan. Yesus pernah berkata dan memberikan pernyataan pertolongan kepada saudara dalam menghadapi kenyataan ini. Kita akan baca di dalam Injil Matius 24 ayatnya yang ke-44. Apa yang Yesus katakan di dalam Injil Matius 24 pada ayatnya yang ke-44. Yuk kita sama-sama kali ini akan membaca untuk mengingatkan setiap pribadi kita akan apa yang Yesus pesankan yang tidak pernah boleh kita lupakan. Firman Tuhan katakan, sama-sama kita baca Matius 24 ayat 44, 2-3. "Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Saudara yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kami mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kembali saya katakan kepada saudara, ada 3 kebenaran yang disampaikan pada hari ini. Yang pertama, ia meninggalkan berkat damai sejahtera. Dan satu hal yang saudara perlu tahu, semua kita mendapat berkat yang sama. Adakah kesejahteraan Allah tetap menguasai kehidupan saudara dalam situasi yang seperti ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Atau adakah berkat damai sejahtera Allah sudah bergeser dalam kehidupan saudara karena kenyataan yang sedang saudara hadapi? Kebenaran kedua, ia memberikan perintah agar saudara dan saya pergi memberitakan Injil.
Kalau saudara tidak dapat kesempatan untuk pergi karena peraturan-peraturan yang ada, apakah usaha saudara untuk melakukannya? Untuk memenuhi satu perintah Allah ini, pergi dan beritakan Injil. Itu menjadi satu PR buat saudara. Silahkan merenungkan sendiri. Dan yang terakhir, kebenaran mengajarkan ia meninggalkan satu janji bahwa ia akan datang kembali. Dan ia meninggalkan pesan buat saudara yang sudah kami baca bersama-sama. Siap sedialah karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Itu yang perlu diingat. Dan kiranya Allah akan menolong setiap pribadi kita melewati kebenaran firman Tuhan pada saat ini untuk kita renungkan bersama-sama. Baik, kita akan berdoa sekali lagi menutup hidup ibadah kami. Satukan hati di dalam doa. Bapa, Engkau yang bersama-sama dengan kami saat ini. Kami meyakini bahwa Tuhan firman-Mu itu ya dan amin. Engkau meninggalkan kami kembali ke surga karena Engkau punya tujuan untuk menyediakan tempat buat setiap pribadi kami. Mampukan kami Allah untuk melaksanakan segala apa yang Engkau tinggalkan dalam pelajaran untuk saat ini.
Kiranya Engkau sendiri akan menolong kami. Untuk Tuhan, keadaan saat ini tidak akan mempengaruhi damai sejahtera Allah yang sudah Kau karuniakan kepada kami. Dan biarlah melewati cara-cara ilahi Allah, kami boleh senantiasa dalam hidup ini memberitakan Injil, menyampaikan pesan-pesan Allah, bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi manusia. Dan kiranya Tuhan, Engkau akan topang setiap pribadi kami melewati karya Roh Kudus Allah. Dukung kami Allah untuk kami senantiasa berjaga, karena tiap saat Engkau dapat datang dan menjemput setiap pribadi kita. Dan di dalam kuat kuasa nama Yesus, Engkau lingkupi kami dengan kasih sayang-Mu. Haleluya. Amin. Melibatkan diri Anda dalam doa bersama dalam menyambut Hari Pentakosta pada tanggal 22 hingga 23 dan 25 hingga 30 Mei pukul 5 sore di GBI Diaspora. Seluruh aktivitas ibadah terpandu tiap komisi akan dialihkan untuk doa bersama dalam menyambut Hari Pentakosta. Dukung dalam doa rencana ibadah bersama pertama kali pada tanggal 14 Juni 2020. Baiklah sidang jemaat, kedangkanlah kedua belah tangan saudara dengan penuh keyakinan. Karena Tuhanlah yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ia akan menganugerahkan damai sejahtera sukacita yang sempurna. Kiranya Allah Roh Kudus, Allah penolong akan menaungi setiap pribadi kami. Dan biarlah Tuhan pada saat ini kami meyakini ada berkat yang berasal dari Tuhan. Dan kami sambut bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tak mau